Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tesya Dini Priani dengan NIM 23102058. Saya dengan Bekti Anita Saputri dengan NIM 23102029. Terus kemudian kan ada tugas dari Bapak. Jadi pertanyaannya itu apa urgensi dari teknologi di pemerintahan itu? Dari yang kubaca sih ya, pemerintah itu telah menggunakan teknologi informasi di semua lembaga pemerintahan melalui e-government untuk mencapai good governance. Nah, e-governance ini singkatan dari electronic government atau e-gov yang merupakan penggunaan media digital atau elektronik gitulah. Terus tuh dengan menggunakan internet ini menyebarkan informasi dan memberikan layanan pemerintahan pada masyarakat. Contohnya itu contoh dari e-government ini itu masyarakat dapat mengakses informasi pemerintahan seperti program, kebijakan, terus peraturan baru misalnya gitu. Terus kayak bisa juga pelayanan publik, kayak contohnya kita buat KTP online gitu kan, udah bisa kan, terus kita SIM online gitu. Terus tuh dengan adanya e-government ini diharapkan pemerintah itu dapat lebih efisien dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya. Terus tuh dari yang aku baca juga pada tahun 2003 itu pemerintah udah menetapkan pengembangan e-gov itu menjadi 4 tingkatan kan. Dari yang aku baca sih ada tingkat pertama itu persiapan kayak penyediaan portal gitulah. Terus tuh ada pematangan di sini tuh kayak dia tuh mengembangkan situs web gitu, untuk informasi publiknya gitulah. Terus tuh yang ketiga itu ada pemantapan, di mana pemantapan di sini tuh lebih ke interpretabilitasnya gitu. Terus tingkat keempat itu ada pemanfaatan ini terigenteritas gitu untuk pelayanan G2G, G2B dan G2C gitu. Terus tuh Kominfo juga udah menargetkan sistem pemerintah berbasis elektronik ini atau kita biasa kenal itu SPBE akan digunakan pada tahun 2023 kemarin. Itu udah digunakan SPBE ini penyelenggaraan pemerintahan yang menggunakan teknologi informasi gitu. Contohnya jika kita ingin mengurus pembuatan KTP melalui SPBE, kita dapat mengajukan pembuatan KTP ini secara online, itu nanti baru diproses dari disubnya gitu. Terus tuh kita lanjut ke pertanyaan Bapak yang kedua kan. Pertanyaan Bapak yang kedua itu apa sih jadinya di pemerintah jika nggak ada teknologi? Yang setahu aku baca itu jika pemerintahan tidak menggunakan teknologi itu akan menimbulkan masalah dan kendala akan munculnya yang bisa menghambat fungsi pemerintahan dan layanan di publik gitu. Di sini ada yang aku baca ada tujuh konsekuensinya, seperti birokrasi lambat dan tidak efisien. Nah, ini nih, tanpa teknologi proses administrasi akan dilakukan secara manual. Dan tidak ada teknologi ini akan memakan banyak waktu gitu. Terus meningkatkan resiko kesalahan pada manusia dan memperpanjang waktu pelayanan publik. Dan proses pengambilan keputusan juga ini akan lebih lambat karena kurangnya dukungan dari real team. Ada juga transparansi dan akuntabilitasnya itu berkurang. Itu teknologi membuat sulit bagi pemerintahan untuk menyediakan akses informasi yang terbuka bagi masyarakat. Nah, tanpa sistem digital ini juga
pengawasan terhadap anggaran, proyek dan keputusan pemerintahan itu akan lebih sulit dilakukan dan dapat meningkatkan peluang korupsi gitu. Dan adapun kurangnya partisipasi publik. Tanpa platform digital, partisipasi masyarakat itu dalam proses demokrasi seperti memberikan masukan, mengikuti diskusi atau melaporkan masalah akan berkurangnya komunikasi antara pemerintahan dan rakyatnya. Jadi dia menjadi terbatas dan tidak efisien. Adapun kesulitan dalam pengumpulan dan analisis data. Nah, tanpa teknologi ini pengumpulan data itu yang akurat dan cepat menjadi sulit. Nah, ini tuh akan membuat pemerintahan kurang siap dalam membuat kebijakan yang berbasis data. Keamanan informasi yang lemah. Nah, di sini ketika sistem ini tidak digunakan, dokumen dan data penting disimpan secara fisik, akan meninggalkan resiko hilang atau rusak atau jatuh ke tangan yang tidak seharusnya. Dan pemerintahan akan lebih rentan terhadap penipuan dan penyalahgunaan informasi gitu. Habis itu dalam aku baca ya, secara keseluruhannya itu tanpa penggunaan teknologi, pemerintahan itu akan menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat modern yang semakin digital dan dapat kehilangan kepercayaan publik serta referensi dalam menghadapi tantangan global. Jadi pokoknya kalau misalnya pemerintah ini tidak ada teknologi atau menggunakan teknologi itu pokoknya susah gitu. Itu sih yang aku baca kurang lebihnya.